Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Perkenalkan, saya Kunti Ikhtiarani, CGP Angkatan 6, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Junianto MPD selaku fasilitator dan Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD selaku pengajar praktek yang sudah membimbing dan memotivasi saya. Gambaran saya 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak. Yang pertama, saya tetap akan menjadi pendidik TK. Perbedaannya, setelah menjadi guru penggerak, saya telah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya sudah melaksanakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Misalnya, pembelajaran yang setiap harinya menerapkan 3 jenis ragam main, seperti ragam main sensori motor, ragam main pembangunan, ragam main peran sesuai dengan kurikulum Merdeka dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena saya menerapkan 3 jenis ragam main dan 4 jenis kegiatan bermain, maka akan mengakomodasikan kebutuhan anak didik yang berbeda. Karena pembelajaran di TK yaitu bermain ialah belajar. Yang kedua, saya telah menguatkan kerjasama dengan pihak terkait menggunakan MOU. Dalam hal ini, pihak terkait ialah Puskesmas, Paguyuban Wali, pihak pertanian, BKB, atau Posyandu. Dengan adanya MOU atau kerjasama antara lembaga TK dengan pihak terkait, akan banyak keuntungan bagi peserta didik, orang tua, lembaga TK, sehingga mensejahterakan anak didik dan mengkolaborasikan pendidikan yang berkesinambungan antara TK dan di rumah. Kita bisa mengetahui kesehatan anak, keamanan anak, pembelajaran bersifat langsung, dan lain-lain. Contoh kegiatan bersama pihak terkait. Pertama, pemeriksaan gigi, telinga, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, deteksi dini tumbuh kembang anak oleh petugas puskesmas. Yang ada juga kunjungan polisi sahabat anak. Kemudian juga ada parenting bersama wali serta paguyuban wali. Yang ketiga, saya menggerakkan komunitas KKG, Kelompok Kerja Guru Gugus PAUD di Kecamatan Pitoro. Dalam pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Kemudian saya menyalurkan atau mengimbaskan ilmu yang saya peroleh pada komunitas KKG Gugus PAUD di kecamatan, atau menjadi narasumber di komunitas tersebut. Misalnya tentang pembelajaran berpihak pada murid, pembuatan modul ajar, pembuatan alat peraga edukatif, sehingga ilmu dari pendidikan guru penggerak akan disalurkan, tidak stuck pada saya. Kegiatan komunitas KKG Gugus PAUD di Kecamatan Pitoro. Saya menjadi narasumber di KKG Gugus PAUD. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pembuatan APE atau alat peraga edukatif di KKG Gugus PAUD. Yang keempat, pembuatan majalah Praga Andika Kabupaten Purworejo. Pada waktu pendidikan guru penggerak, saya mengikuti kegiatan pembuatan majalah Andika Kabupaten Purworejo. Untuk pembuatan majalah Praga Andika, setiap ikatan guru taman kanak-kanak kecamatan diberikan kesempatan untuk mengisi edisi dalam majalah tersebut. Kegiatan rutin tersebut tetap akan dilaksanakan.
Karena kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun, saya sudah menjadi pengurus redaksi dalam pembuatan majalah Praga Andika. Yang kelima, saya telah menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Setelah saya menjadi guru penggerak dan sudah 3 tahun ini, saya terbiasa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembuatan alat peraga dari berbagai media, misalnya kardus, kain flanel, karton, kapas, daun-daun kering, dan lain-lain. Karena anak usia dini atau TK, daya pikirnya masih bersifat konkret. Jadi sebagai pendidik TK dalam penyampaian pembelajaran membutuhkan alat peraga. Karena di TK untuk sarpras misalnya LCD masih meminjam balai desa, jadi saya membuat media peraga dari berbagai media. Contoh alat peraga edukatif yang saya buat. Saya membuat boneka dari kain flanel, kemudian boneka tersebut dipakai saya untuk media pembelajaran. 2, saya membuat puzzle dari kardus bekas. Yang ketiga, saya membuat kartu huruf dari kain flanel. Yang keempat, saya membuat media kasar halus dari kapas, kain flanel, perkat. Kemudian saya juga membuat seruling dari janur atau daun kelapa muda. Kalau di Jawa disebut serututu. Kalau di sini. Kemudian saya juga membuat sandal hias dari karton. Yang keenam, saya selalu solid bekerja sama dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan selalu melakukan refleksi. Setelah menjadi guru penggerak, komunikasi dan kolaborasi saya dengan rekan sejawat semakin baik. Setiap harinya terbiasa diskusi tentang pembuatan perangkat pembelajaran dan melakukan refleksi mandiri dalam mengajar, sehingga akan tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar di kelas. Demikian penyampaian modul demonstrasi kontekstual oleh saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.